strategi pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Sebelum masuk ke inti materi, izinkan kami kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Permata dari Afifki, nama saya Rumah Lita. Nama saya sendiri Muhammad Mulyanto. Nama saya Ibu Tiani. Saya Salika Farman Nabila. Langsung aja kita bahas ke materinya. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan. Kita akan membahas posisi Indonesia. Nah, Indonesia ini tuh terhimpit dua benua dan dua samudra. Pasti kalian juga udah pada tahu. Nah, sehingga Indonesia ini tuh berada dalam persimpangan jalur perdagangan dunia. Hal ini memberikan potensi besar dalam sektor ekonomi maritim, seperti mengembangkan pelabuhan, industri perikanan, dan juga logistik laut. Jika dikelola dengan baik, hal ini mempengaruhi dengan signifikan dalam memajukan negara kita. Yang kedua, sudah pasti Indonesia di kawasan yang tropis dan juga kaya akan sumber daya alamnya seperti batu bara, minyak bumi, gas, tambang, dan lain sebagainya. Jika sumber daya alam ini dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan, memberikan manfaat jangka panjang serta peluang untuk memajukan Indonesia. Dan terakhir, Indonesia itu memiliki populasi kurang lebih 270 juta jiwa, yang dimana Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang besar, sehingga dapat menarik investasi asing dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Apabila sumber daya alam manusia ini dikelola dengan baik seperti dasar kemampuannya atau dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, maka berpengaruh dalam upaya meningkatkan kemajuan negara kita. Ini aku akan membedain negara maju sama negara berkembang. Jadi bedanya negara maju sama negara berkembang. Negara berkembang itu menjelaskan suatu negara yang masih di tahap proses mengembangkan potensi di dalam dirinya. Nah, perbedaannya yaitu seperti negara maju, dia tuh memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dengan tingkat literasi yang tinggi, akses ke pendidikan lebih luas, dan kualitas pendidikannya lebih baik. Kita bandingkan dengan negara berkembang, negara berkembang itu masih menghadapi tantangan dalam hal akses, kualitas pendidikan, serta tingkat buta huruf yang tinggi, yang dimana maksud dari tingkat buta huruf itu masyarakatnya masih belum mengenal atau belum mampu mengenal apa itu literasi dasar. Nah, selanjutnya ada layanan kesehatan. Jadi negara maju, layanan kesehatannya itu sudah pasti lebih maju dan juga terjangkau. Nah, harapan hidupnya lebih tinggi serta angka kematian bayinya itu relatif rendah. Kita bandingkan dengan negara berkembang, fasilitas kesehatannya sudah pasti terbatas di daerah terpencil ataupun desa dengan yang di kota. Nah, angka harapan hidupnya juga rendah serta angka kematiannya cukup tinggi. Angka kematian bayinya cukup tinggi. Selanjutnya di sini ada visi Indonesia 2045. Yang pertama itu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada pilar yang pertama ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti melibatkan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia dapat bersaing di tingkat global atau internasional. Nah, selain itu, bagian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, produktivitas,
dan daya saing di kancah internasional. Yang kedua ada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi pada pilar yang kedua ini menekankan pentingnya membangun ekonomi berkelanjutan. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan sangat penting, dapat memberikan manfaat jangka yang panjang dan bisa dirasakan pada generasi yang akan datang. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Pada pilar yang ketiga ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah dan masyarakat. Hal ini mendorong pembangunan yang inklusif di mana seluruh wilayah Indonesia, di kota maupun di desa, dapat mengakses infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat itu juga bisa merasakan manfaat hal tersebut. Yang terakhir ada pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Jadi pada pilar yang terakhir ini berfokus untuk meningkatkan ketahanan nasional di berbagai bidang seperti pertahanan, keamanan, dan politik. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi hal penting untuk memastikan bahwa semua proses pemerintahan itu berjalan dengan transparan, akuntabel, atau bebas dari korupsi. Nah, guys, tadi sudah dibahas tentang ciri-ciri apa itu yang tadi. Nah, sekarang aku ingin bertanyakan tentang kuis nih. Dari gambar berikut, manakah yang merupakan ciri dari negara maju dan mana negara berkembang? Menurut kalian, nomor berapa nih negara maju dan negara berkembang? Tiga, empat. Tiga negara maju. Empat. Gimana lagi? Empat negara berkembang. Nomor dua negara maju. Satu negara berkembang. Ya, jawabannya adalah yang nomor satu itu merupakan gambar negara maju. Yang nomor dua yaitu negara berkembang. Yang nomor empat yaitu negara maju dan nomor tiga yaitu negara berkembang. Kalian sudah tahu kan gimana sih perbedaannya negara maju dan negara berkembang tadi? Sampai sini sudah paham. Selanjutnya, strategi Indonesia untuk menjadi negara maju, yaitu ada salah satunya kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kita bisa lihat nih kondisi ekonomi Indonesia saat ini, yang dimana data PDB Indonesia dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2024, di mana pertumbuhan ekonomi PDB Indonesia ini atau produk domestik bruto mencapai 5.536,5 triliun. Di tahun 2010 yaitu mencapai 3.231,0 triliun. Maka PDB Indonesia ini sangatlah penting untuk menjadi negara yang maju dikarenakan memberikan informasi tentang ukuran ekonomi dan kinerja ekonomi. Next. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Memasuki pertengahan tahun 2024, kondisi perekonomian global masih tetap diselimuti dengan beragam tantangan yang beragam yang memicu perlambatan ekonomi sejumlah negara. Berikut tantangannya yaitu ada tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu diperbaiki. Seperti itu tantangannya. Selanjutnya ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini atau SDA berperan penting dalam kehidupan manusia dikarenakan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam atau natural capital. Sumber daya alam ini juga sangat memiliki strategi pemanfaatan dalam berkelanjutan. Salah satunya yaitu konservasi efisiensi, diversifikasi, restorasi lingkungan, penggunaan teknologi yang ramah, keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya ada demografi. Indonesia merupakan negara yang akan mencapai bonus demografi pada tahun 2020 sampai 2030. Pada rentang waktu tersebut, usia 15 sampai 64 atau sering disebut usia produktif di negara Indonesia mencapai 70%. Jadi demografi
demografi ini sangatlah berdampak pada angkatan kerja, yakni dengan meningkatkan usianya yang produktif. Karena adanya demografi ini, memungkinkan kita akan membuat negara Indonesia menjadi negara yang maju. Next. Selanjutnya, strategi Indonesia untuk menjadi negara yang maju yaitu dilihat dari faktor-faktor menuju negara majunya dulu nih guys. Nah, faktor pertamanya yaitu ada inovasi dan teknologi. Inovasi dan teknologi merupakan pengembangan teknologi dan inovasi memberikan daya saing di pasar global. Seperti pengembangan ini yang akan membuat negara Indonesia menjadi maju. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil menurutmu. Menurut kalian, seberapa penting sih sumber daya manusia ini? Sangat penting ya guys. Selanjutnya ada infrastruktur yang kuat. Membangun infrastruktur yang merata seluruh wilayah akan menjadikan lompatan bagi Indonesia untuk negara yang maju, sekaligus dapat lepas dari middle income trap. Jadi, seperti jalan transportasi listrik dan layanan internet yang baik atau komunikasi yang baik dapat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Adapun lain faktor-faktornya yaitu tentang faktor pendidikan ataupun faktor ekonomi yang stabil. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu tahu bahwa pembangunan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu dilihat bukan hanya dari segi PDB atau PNB-nya, tapi pembangunan ekonomi juga selain dari PDB itu dari segi kualitas manusianya berupa indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusianya. Yang pertama, strateginya adalah dengan diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi ini maksudnya adalah sektor ekonominya itu diperbanyak dan tidak tidak hanya difokuskan pada sektor ekonomi utama. Contohnya kita bisa mengembangkan sektor ekonomi melalui ekonomi kreatif supaya si ekonomi utamanya ini tidak mati, maka perlu dikembangkan atau diversifikasi pada sektor ekonomi lainnya. Kemudian dengan peningkatan daya saing global. Peningkatan daya saing global ini bisa dengan mendorong investasi dalam riset dan pengembangan atau research and development. Kenapa riset dan pengembangan atau R&D ini penting? Karena dalam riset dan pengembangan kita bisa mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat sih kita untuk bisa menjadi negara maju, karena Indonesia masih dalam tahap negara berkembang dan inovasi di berbagai sektor. Research and development bisa kita kembangkan dengan memperbanyak yang namanya scientist supaya kita bisa memajukan negara kita menjadi negara maju. Kemudian yang terakhir dari strategi pembangunan ekonomi yaitu dari menggunakan industri 4.0. 4.0 itu menggunakan teknologi, baik teknologi yang nyata ataupun teknologi yang seperti AI, seperti yang kemudian tidak nyata. Kalau misalkan dari segi teknologi yang bisa dipegang, kita bisa menggunakan atau mengembangkan mesin-mesin tradisional menjadi mesin-mesin yang lebih canggih supaya produksinya itu bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian kita bisa menggunakan AI. AI ini fungsinya adalah untuk mengembangkan ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya supaya bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara maju. Next, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih cara meningkatkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi yang sebelumnya, sumber daya manusia itu adalah orang yang menjadi faktor produksi dalam sebuah sistem ekonomi. Jadi yang pertama adalah dengan investasi dalam pendidikan STEM. Apa sih itu STEM? STEM ini punya 4 elemen. S itu science, T itu technology, E itu engineering, dan M itu adalah mathematics.
bagaimana bisa negara maju itu menjadi negara maju kalau misalkan STEM ini tidak dikembangkan, karena matematik ini apalagi sangat penting supaya si negara itu bisa menjalankan sebuah sistem produksi. Kemudian selanjutnya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pertama, bisa dengan memperluas jaringan kesehatan. Kalau sekarang kan kesehatan itu sudah sampai ke negara timur, maka sampai ke daerah timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, maka disebar lagi supaya diperluas, supaya si masyarakatnya itu bisa merasakan layanan kesehatan yang lebih menyeluruh. Kemudian bisa diperbanyak selain dari segi itunya, bisa diperbanyak dari jumlah tenaga kesehatannya supaya bisa mengedukasi masyarakat dan bisa menyembuhkan masyarakat yang sakit. Kemudian peningkatan dari segi kualitas, bisa dilakukan oleh dari masyarakatnya sendiri dan dari dokter atau perawatnya. Kemudian terakhir dari reformasi sistem pendidikan. Reformasi sistem pendidikan ini penting karena apa? Karena masyarakat yang contohnya yang sudah bekerja dan yang sudah pensiun itu adalah produk dari sistem kurikulum yang sebelumnya. Kalau misalkan sistem pendidikannya baik, maka masyarakat yang dihasilkan oleh sistem pendidikan itu juga baik, maka dia bisa menjalankan negara dengan baik supaya menjadi negara maju. Ada peluang dan tantangan di masa depan. Ini ada peluang dan tantangan di masa depan. Nah, tantangannya itu produktivitas yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua ada kemudahan berusaha yang masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga ada modal demografi yang belum dimanfaatkan optimal. Dan yang keempat adopsi teknologi yang masih relatif rendah. Nah, kalau peluangnya itu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas bumi, batu bara, tambang mineral, hasil hutan dan laut. Indonesia juga memiliki potensi demografi, pariwisata, teknologi informasi, dan digitalisasi. Potensi sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Nah, untuk menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam berbagai bidang. Peningkatan infrastruktur di daerah terpencil dan wilayah timur Indonesia, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta dukungan bagi sektor ekonomi yang berpotensi menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional. Nah, selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu ada ramah lingkungan. Nah, jenisnya itu ada membangun bangunan hijau. Dengan dirancangnya pembangunan hijau itu untuk mengurangi penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan cara menggunakan peralatan elektronik dengan hemat, mengurangi limbah konstruksi dan operasional, menggunakan lahan secara efisien, melestarikan habitat alami, dan menghijaukan kawasan sekitar bangunan. Nah, selanjutnya ada pengelolaan sumber daya alam dan bijaksana.
bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan ekosistem serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan manusia. Contoh pengelolaannya itu kita dapat memilih dengan selektif penggunaan sumber daya berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang utama, menghemat sumber daya alam dengan membatasi penggunaan dan menghindari eksploitasi. Yang ketiga ada penggunaan energi terbarukan. Dengan adanya energi terbarukan berkontribusi membantu mengatasi masalah iklim dan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan penggunaan energi konvensional dan bahan bakar fosil. Yang terakhir ada kesimpulan dasaran. Nah, di suatu kesempatan tadi kita kan sudah membahas kira-kira faktor negara itu menjadi negara maju itu faktornya bagaimana, terus negara maju itu bagaimana. Nah, di sini negara maju adalah suatu keadaan di mana sebuah negara memiliki standar hidup yang tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi. Menjadi negara maju adalah tujuan jangka panjang yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dalam seluruh komponen bangsa. Jadi memang untuk Indonesia itu jadi negara maju bukan suatu hal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek dan membutuhkan cara untuk memaksimalkan peluang dan meminimalisir atau mengurangi tantangan untuk Indonesia menjadi negara maju. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari semua pihak, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Indonesia dapat bekerja dengan maksimal mengatasi tantangan yang ada untuk menghasilkan Indonesia menjadi negara maju. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Nah guys, tadi kan udah bahas tentang strategi Indonesia menjadi negara maju. Nah, di sini tuh kita ada sebuah kuis atau pertanyaan. Kalian bisa catat nanti setelah video ini selesai. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dan mohon maaf jika kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawabnya dari kita akan menjawab 2 soal yaitu dari kelompok 1 dan kelompok 6. Jadi pertanyaan dari kelompok 1 yaitu seberapa penting hubungan diplomasi dan kerjasama internasional dalam mendukung strategi Indonesia menuju negara maju. Jadi hubungan diplomasi dan kerjasama internasional itu sangatlah penting dalam mendukung strategi Indonesia menjadi negara maju. Karena memungkinkan akses pada berbagai sumber daya, teknologi, dan investasi yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan. Diplomasi ekonomi, contohnya kayak dia tuh bisa membuka pintu dari berbagai perdagangan internasional yang lebih luas. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk Indonesia serta meningkatkan daya saing ekspor, terutama di sektor manufaktur dan pertanian. Selain itu, melalui kerjasama dengan negara-negara maju, Indonesia bisa mendapatkan transfer teknologi dan inovasi dalam berbagai sektor industri, termasuk energi terbarukan, infrastruktur, dan teknologi digital. Selanjutnya ada kerjasama internasional juga sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pertukaran ilmu pengetahuan, beasiswa pendidikan, dan pelatihan profesional. Hal ini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja manusia yang menjadi faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi aktif dalam organisasi internasional memungkinkan Indonesia untuk ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan global dan membentuk kebijakan internasional yang mendukung kepentingan nasional. Selanjutnya, pertanyaan dari Desvi dari kelompok 6, yaitu gimana sih caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil memastikan kalau pemerataan dan keberlanjutan itu adalah hal yang
pasti. Jadi untuk yang pertama, kita bisa mendiversifikasikan sektor ekonomi. Seperti yang dijelaskan tadi, di diversifikasi itu maksudnya sektor ekonominya itu tidak difokuskan hanya di sektor ekonomi utama atau ekonomi pusat. Misalnya dengan adanya ekonomi kreatif, sehingga masyarakat di daerah terpencil seperti di desa itu bisa meningkatkan kreativitasnya melalui ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif ini banyak cabangnya. Kemudian yang kedua dari infrastruktur inklusif, yaitu dengan investasi di daerah tertinggal atau di daerah 3T untuk membuka peluang ekonomi yang beragam. Selanjutnya ada meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia ini bisa dari sektor pendidikan, bisa dari sektor kesehatan dan lainnya. Untuk dari pendidikan kita bisa melanjutkan wacana pendidikan, wajib pendidikan 12 tahun, dan untuk layanan kesehatan bisa diperluas, diperbaiki dan diperbanyak anggota seperti dokter dan perawat, dan diperbaiki fasilitas kesehatannya supaya lebih baik. Cukup sekian sesi tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.